bagaimana sekolah menerapkan kurikulum yang berlaku saat ini, Bu? Ya. Untuk kurikulum yang berlaku saat ini tentu saja kurikulum yang terbaru kan, karena dari kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat ini sekolah pasca kurikulum Merdeka kemarin kita saat ini sudah juga mengkondisikan dengan cara memberikan pelatihan maupun bentek tentang kurikulum. Contoh salah satunya adalah beberapa guru kami sudah ikut pelatihan pembelajaran mendalam, ya, baik itu dari Dinas Pendidikan Provinsi maupun juga dari sekolah. Ya. Kemudian juga yang kedua pelatihan coding, ya. Jadi guru kami juga sudah ikut, ada beberapa guru yang ikut pelatihan coding, terutama yang IT-nya, yang pembelajaran tentang IT, guru EPL, ya, produktif EPL itu dia sudah diikutkan pelatihan coding. Selanjutnya, apa tantangan terbesar dalam melaksanakan kebijakan kurikulum pemerintah? Oh ya, kurikulum pemerintah yang berbasis IT itu tantangannya tentu saja SDM, ya, SDM dan sarana prasarananya. Kan karena rata-rata dari sarana prasarana lab terutama lab komputer SMK Negeri 4 kalau memang berbasis IT seperti pembelajaran coding dan pembelajaran digital lainnya itu tantangannya memerlukan sapras laptop atau komputer yang maksimal gitu ya, yang artinya update bahasanya. Nah, saat ini SMK 4 dari tahun 2018 kemarin update masih belum speknya masih kurang gitu. Tapi kalau aja bisa dipakai, tapi masih update-nya masih kurang karena udah lama ya. Bagaimana kesiapan sekolah dalam memanfaatkan IT untuk kegiatan pembelajaran? Iya, tadi kan saya bilang kesiapan kita adalah wajib kita menganalisa ya komputer atau lab yang kami ada, yang kami punya itu ada 5 lab rasanya ya. Masing-masing jurusan itu ada beberapa labnya. Hotel ada labnya 1, EPL ada juga. EPL itu ada 3 rasanya ya, labnya 3, kemudian ULW ada 1, perhotelan 1, 3, 5 sudah. Kemudian tambah lagi lab perpustakaan itu ada 1 juga, jadi 6. Itu persiapan kita untuk pembelajaran IT. Apa kendala utama guru dan siswa terkait penggunaan IT di sekolah? Kendalanya sebenarnya masalahnya waktu aja ya. Siswanya kadang-kadang dia lebih banyak suka-suka explore ya di YouTube gitu kan. Nah, kemudian tinggal kita mengarahkan ya. Artinya kadang-kadang siswa ini kita arahkan ke pembelajaran itu. Wajib guru itu mengarahkan. Kalau guru tidak mengarahkan ya terkendala juga. Tapi guru juga wajib memungsikan ya, artinya apa yang kita adakan di sekolah ini kita sudah memasang jaringan ya, wifi itu dari atas ke bawah, lantai atas 1 wifi, lantai bawah 1 induk wifi. Nah, jadi itu akan mempercepat proses digitalisasi pembelajaran tadi. Menurut pengalaman Bapak, masalah pendidikan apa yang sering ditemui di sekolah ini? Dan bagaimana hal itu mencerminkan kondisi pendidikan di Indonesia? Masalah pendidikan kita ya. Kendalanya ya itu motivasi siswa aja. Ya, kalau kita sudah siap sarananya, alat prakteknya, tinggal siswanya aja mau belajar atau tidak gitu. Kadang-kadang ada juga ya siswa-siswa yang belajarnya setengah-setengah itu. Sekolah ingin memaksimalkan supaya dia belajar betul-betul dengan waktu yang dia gunakan dengan baik. Dan yang kedua anggaran ya, terbatasnya anggaran hingga juga terbatas juga pembelajaran ataupun praktek siswa itu. Karena tanpa anggaran terbatas maka sulit juga kualitasnya bagus gitu kan. Nah, tapi ya pun rencana programnya bagus atau apa, tapi anggaran terbatas kita kata kawal macam-macam ya kan. Nah, jadi itu saya mengimbau ke pemerintah untuk mengatur kembali regulasi untuk partisipasi masyarakat itu ya, supaya jangan stagnan gitu ya, karena ini sangat penting untuk pendukung
kualitas pendidikan itu. Apa faktor utama yang mempengaruhi kualitas pendidikan di sekolah ini? Iya tadi 3 macam tadi. Kualitas mutu, kualitasnya ada pertama siswa sendiri, kemauan siswa sendiri untuk belajar. Yang kedua sarana dan prasarananya. Yang ketiga anggaran tadi, anggaran dana yang tersedia untuk kelangsungan pendidikan tersebut. Jadi itulah yang mempengaruhi kan kualitas mutunya itu. Untuk pertanyaannya, ini tentang informasi teknologi IT. Apakah Ibu memanfaatkan IT dalam layanan konseling? Bentuknya seperti apa? Kalau misalkan ada, bentuknya seperti apa? Ya, jadi kalau kami di sini dalam pemanfaatan IT layanan BK tuh biasanya ini yang pertama dalam klasikal dulu ya. Kalau klasikal kan kita biasa menyediakan slide misalnya kan yang dibuat dari Canva kah, dari PowerPoint kah, itu yang pertama. Kemudian ditampilkan di kelas. Kemudian untuk LKPD-nya, nah biasanya kan itu juga dibikin dari situ, dari Canva kah atau Google Form misalnya. Jadi umpan balik dari siswa itu lewat LKPD-nya secara Canva atau lewat Google Form itu tadi. Kemudian ketika pelayanan konseling misalnya, apapun yang mereka datang ke ruang BK, mau itu konseling individu, konseling kelompok, bimbingan kelompok ataupun konsultasi, mereka biasanya daftar hadirnya diisi melalui barcode. Jadi barcode masuk ke Google Form. Jadi datanya kami simpannya lewat hasil di Google Form tadi, masuknya kan di Drive. Seperti itu. Jadi rekapannya ada di Google Drive itu tadi. Apa kendala yang muncul saat menggunakan IT dalam layanan BK? Kendalanya itu paling ketika menggunakan Google Form misalnya kan di akhir pembelajaran sebagai bentuk evaluasinya, kadang-kadang mereka yang jaringan susah misalnya atau yang kuotanya nggak ada, nah itu biasanya kendalanya di situ sih paling. Apakah kurikulum memengaruhi layanan BK yang Ibu berikan dan bagaimana penyesuaiannya? Kalau untuk kurikulum itu kan seperti kayak di kurikulum Merdeka, kemudian sekarang kan yang berdiferensiasi. Nah itu kalau untuk BK memang kebetulan kan dari dulu pun BK ini untuk pelayanan itu kan selalu disesuaikan dengan kondisi siswanya. Jadi kalau untuk yang kurikulum baru tuh berpengaruh atau tidak dengan pelayanan BK sih sebenarnya tidak begitu berpengaruh, karena dari dulu pun untuk pelayanan BK itu memang selalu sesuai dengan kebutuhan siswanya. Jadi kan siswa yang satu dengan yang lain kebutuhannya berbeda, otomatis pelayanan pun juga berbeda. Selanjutnya, apa tantangan terbesar dalam menyesuaikan layanan BK dengan kebijakan pendidikan atau kurikulum? Kalau untuk tantangan, karena dia tadi kan memang dari dulu pelayanan BK sudah berbeda gitu kan. Jadi kalau untuk tantangan sih sebenarnya bukan sebagai tantangan yang bagaimana, karena memang begitulah sudah BK dari dulu memang sudah sesuai dengan kondisi siswanya. Jadi tidak terlalu berpengaruh besar dan tidak menjadi tantangan bagi BK. Menurut pengalaman Ibu, masalah apa yang sering ditemui oleh siswa baik akademik maupun non-akademik? Yang sering dialami kalau di sini kebanyakan masalah yang ditemui itu masalah keterlambatan. Itu kan akan berpengaruh ke ini juga kan, kalau misalnya mereka terlambat otomatis kan yang jam-jam pertama mungkin akan ketinggalan. Apakah masalah ini mencerminkan kondisi pendidikan di Indonesia secara umum? Kondisi yang siswa terlambat tadi, kalau menurut pandangan kami sebagai guru BK ada kaitannya, karena penggunaan IT kan sekarang bagi siswa itu sangat besar ya kan, penggunaannya sangat besar, pengaruhnya juga sangat besar. Apa yang jadi alasan siswa terlambat pun kadang-kadang ada hubungannya dengan penggunaan IT ini. Kadang mereka yang terlambat gara-gara
main game sampai malam, misalnya seperti itu kan. Kemudian yang nonton-nonton apa gitu tentang drama-drama atau yang scroll-scroll sosial medianya. Nah itu yang menjadi beberapa contoh alasan kenapa sih mereka itu terlambat, karena penggunaan IT yang berlebihan dan tidak sesuai dengan waktunya aja.